Tiara, apa kabar? Balik lagi bersama aku Rahel Anggreni Sitompul. Hari ini aku menjelaskan suatu tema yang masih berkaitan dengan masa lalu kelam bangsa Indonesia. Nah, itu apa sih? Nah, sebelum mulai aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih itu topik yang akan aku jelasin. Nah, topik yang aku jelasin ini adalah latar belakang dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme dan imperialisme ini adalah dua kata yang tergabung tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, apa sih itu kolonialisme? Jadi kolonialisme ini adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah dan juga untuk menguasai suatu daerah untuk mengambil rempah-rempah atau mendapatkan sumber daya dari daerah tersebut. Nah, karena Indonesia itu rempah-rempah, jadi aku salah kata nih, aku ingatnya Indonesia itu emang karena diambil rempah-rempahnya ya. Padahal mah di negara lain juga bukan berarti rempah-rempah doang yang diambil, pasti adalah sumber daya alam lain yang mereka ambil. Nah, aku mau menjelaskan imperialisme. Nah, imperialisme itu apa? Nah, imperialisme itu adalah suatu sistem politik yang dilakukan untuk menguasai dunia dengan melakukan penjajahan-penjajahan sekaligus juga memberikan pengaruh kepada daerah yang mereka jajah. Jadi mereka tuh menguasai dan juga mereka tuh kayak memberikan pengaruh kepada aspek kehidupan yang mereka jajah wilayahnya. Nah, perbedaannya apa sih itu imperialisme dan kolonialisme? Nah, ini perbedaannya apa sih kolonialisme dan imperialisme? Nah, perbedaannya adalah kalau kolonialisme itu adalah negara, jadi mereka tuh menduduki suatu wilayah yang tidak diduduki, sedangkan sedangkan imperialisme itu mereka itu adalah kolonial yang dominan menjajah negara lain. Nah, itu tuh perbedaannya. Jadi beda banget kan dua hal ini. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, kalau itu aku ngambilnya yang di Indonesia ya. Jadi penyebab dari kolonialisme itu dan imperialisme itu kayak Indonesia itu adalah perebutan rempah-rempah. Jadi bangsa Eropa itu pengen merebut rempah-rempah yang dimiliki Indonesia seperti lada, tumbar ataupun juga buah pala. Jadi mereka itu di negara mereka itu rempah-rempah yang ada di Indonesia ini mahal. Jadi mereka tuh bertekad kayak ingin ngerebut dan ingin menjual lagi di negara mereka demi keuntungan mereka sendiri. Nah, kejam kan ya? Iya, pasti kejam banget. Nah, dari imperialisme itu apa sih? Nah, kalau ke penyebab imperialisme ini menyebabkan terjadinya 3G. Aku mau jelasin yang 3G ini nih. Nah, bagi yang belum tahu, 3G ini tuh adalah Gold, Glory, Gospel. Nah, aku mau jelasin dulu nih dari ketiganya satu-satu nih. Nah, pertama dari gold. Gold itu adalah emas kalau dalam bahasa Inggrisnya kan. Nah, gold itu artinya adalah mereka tuh mencari kekayaan di negara lain. Nah, aku ngambil contoh di Indonesia nih. Negara Eropa datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan, yaitu mengambil rempah-rempah dan menjualnya di negara lain karena di negara Eropa rempah-rempah itu mahal. Nah, kedua yaitu gospel. Gospel itu adalah mereka menyebarkan agama kayak Kristen, Katolik. Itu tuh mereka yang menyebarkan itu, makanya terjadinya adanya agama Kristen dan Katolik karena terjadinya gospel. Nah, glory itu apa sih? Glory itu adalah mencari kejayaan. Jadi mereka tuh berpikiran kalau mereka tuh menguasai rempah-rempah, menguasai negara suatu atau menjajah negara ini, itu mereka tuh udah jaya, udah puas gitu. Kayak mereka tuh emang berambisi, emang mencari kejayaan tuh dengan cara menjajah negara lain, bukan ini aja tapi negara lain juga. President of Indonesian Company memiliki hubungan yang erat dengan imperialisme dan kolonialisme. Dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC dikenal dengan salah satu perusahaan dagang pertama yang beroperasi sebagai konglomerat
multinasional dan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan negara. Nah, ciri-ciri utama VOC itu adalah kepemilikan saham. VOC adalah salah satu perusahaan yang pertama yang menerbitkan saham dan memiliki struktur kepemimpinan yang mirip dengan perusahaan modern seperti sekarang. Nah, VOC itu monopoli. Nah, VOC itu diberikan hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk berdagang di Asia, terutama wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Ini memberi mereka kekuasaan dan mengelola perdagangan dan memonopoli barang-barang seperti rempah-rempah yang sangat berharga pada saat itu. Nah, kekuatan militer VOC memiliki angkatan laut dan tentara sendiri untuk melindungi kepentingan dagangnya dan menghadapi persaingan dari negara-negara Eropa lain dan penguasa lokal, terutama dalam konteks sejarah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berikut ini adalah VOC terkait dengan kedua konsep tersebut. Nah, imperialisme dan kekuasaan ekonomi. VOC adalah contoh awal dari kekuatan ekonomi yang mengejar dominasi dan pengaruh di luar negeri. Mereka mendapatkan hak eksekusi untuk berdagang di Asia melalui dukungan pemerintah Belanda yang memberikan mereka kekuasaan untuk mengatur atau mengontrol perdagangan rempah-rempah dan barang-barang berharga lainnya. VOC memanfaatkan kekuasaan ekonomi untuk memperluas pengaruhnya dan mendapatkan keuntungan besar. Nah, itu tuh adalah hubungan erat dari VOC dan kolonialisme dan penguasa teritorialnya ya. Nah, VOC tidak hanya terlibat dalam perdagangan tetapi juga aktif dalam kolonialisasi. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai lokasi strategis di Asia Tenggara, terutamanya di Indonesia. VOC menggunakan kekuatan militer untuk melindungi dan menggunakan jalur pengaman dagang mereka, serta untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang strategis. Mereka sering kali terlibat dalam konflik dengan penguasa lokal untuk mengamankan dan memperluas wilayah pengaruh mereka. Nah, peristiwa kolonialisme, imperialisme juga mengakibatkan dampak bagi kerajaan atau kesultanan. Contohnya Kesultanan Ternate dan Kesultanan Banten. Salah satu dampak dari keberhasilan Kesultanan Ternate yaitu mengusir Portugis dan membuka jalan bagi bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Setelah perginya Portugis, banyak bangsa-bangsa yang berlomba untuk datang ke Indonesia. Misalnya adalah Inggris dan Belanda. Dan mereka juga membawa dampak buruk sekaligus juga memberikan sekaligus kemunduran kerajaan Islam Banten. Politik adu domba sengaja dibuat untuk melemahkan kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa, dan terdapat perjanjian di mana Makassar harus mengakui monopoli VOC yang disebut Perjanjian Bonggaya. Makassar harus mengakui VOC. Nah, wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal goa saja. Makassar harus membayar kerugian peperangan dan Sultan Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone. Terima kasih. Bye-bye.